ngebanting kan? Takut ngebanting. Saya paham pada TV-nya. Saya paham pada TV jangan keluar. Nggak keluar. Udah. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk para hadirin semuanya yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, saya ingin menceritakan kegiatan saya di hari ini bersama Ustadz Gus Ashar untuk menuju ke kediaman ibu mertua saya dari jam 4 sore sampai habis isya, yaitu tujuannya untuk membersihkan rumah mertua ibu saya. Dan kemudian saya pamit dari rumah ibu mertua saya bersama istri saya untuk menjemput santri di showroom dan karyawan untuk menuju makan malam. Setelah kita makan malam, kemudian kita bersama Ustadz Gus Ashar menuju ke kediaman ibu saya sendiri untuk membersihkan rumah juga. Baik, di sini kita lagi nyantai sejenak sambil menunggu subuh, sambil menyambi-nyambi hidangan kita yang cukup sederhana bersama para rekan-rekan dan karyawan semuanya. Dan jangan lupa ngopi dulu biar nggak jadi salah paham. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe Di Thank YouTube you. bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ada keluar bang, masuk dari kota timur. Dia di balkon ini, coba sini. Siapa orang? Dia aja. Untuk sini. Nah, ibu aja. Udah karyawan aja itu kan tadi udah diobat. Itunya masuk Pak, ini Budi. Pegang abang. Udah dibina kok. Ngerasain aja. Ini sosoknya di balkon depan ini ramai banget, penuh. Tapi kan udah kabur, tapi jejaknya masih ada. Nah, kita deteksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wujud, sifat wujud. Tunjukkan sesuatu yang batin di ruangan ini atas ridho Allah, izin Allah. Alif Lam Mim.
asalnya di luar kan, depan ini aktivitasnya di luar. Oke, untuk sesuatu yang di sini di luar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunjukkan sesuatu. Eksistensi kalian, kehadiran kalian Di sini berat. berat. Kamu ceritakan, dinikmati, dirasakan benar. Apa kamu kan udah punya benteng. Jadi ini Pucuk di sini berat. berat. Coba sekarang rasain. Tidak keluar ya. Dia udah agak berat ini. Udah nggak berat lagi. Ciprat di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sholat dulu manakib. Alalaka fi salatullah, ala safi salamullah, bihmuyyidiri halisana min al-balwa'i ya Allah. Ibadallah, rijalallah, ahli sunana ajrillah, wa kunu nana lillah, asanatu bifadlillah, wa ya aghtaf ya anja, wa ya sadat wa ya akhbar, wa antum ya ulil abad, ta'ala wansuru lillah. Tinggal kamar mandi sini sifatin. Oh. Saya ngerasain bekasnya, bekas aja rasain. Ini kalau di jam-jam khusus buat mainan, ini hasilnya geser sini loh, Gitu. geser sendirinya, gitu. Jadi ini geser bukan karena apa-apa, karena ada bekasnya itu. Oke, kita coba lagi metafisik kayak tadi, masih ada suasana gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di atas itu. Nah, di sini kamu rasain kan? Sini. Iya, sinyal ataupun pintu. Itu berat banget. Kamu rasain saya akan netralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba kamu rasakan. Ada yang lewat nggak? Nggak, tadi posisi saya maju.
Kamu dari belakang ada yang lari nggak? Anak kecil suka main boneka ini katanya. Iya, mainan di sini. Ini bekas. Bener. Itu kali. Posisi kan tadi kan kamu ngerasain di situ. Apanya maju? Batal gitu ya. Iya. Itu basus gitu kan. Iya, padahal nggak ini ruang ngedap loh. Federasi cuma ini. Iya. Gitu. Itu kalau saudara yang sedikit paham sisi gaib, tahu tadi yang lewat apa. Sama. Sekarang kamu rasain apa lagi? Ini udah netrali. Nah, kamu pasti kan. Agak dingin sih. Hah? Agak dingin. Tahan dulu. Pas di sini. Rasain apa sekarang? Hah? Udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Cuman itu tadi berasa. Iya. Kelakar. Asik kan? Asik ya sih kan? Iya. Karena dia nggak kayak kita. Hah? Kira? Ini tanganku panas loh. Hah? Tangan aku panas, merinding, terus aku belum di sini bawa bangkai. Iya, sabar tuh. Apa ya? Ini ada orangnya bu. Situ. Dulu, Di atas pohon ini. Iya. Iya. dulu ini loh Chan, anakku waktu umur setahun lebih itu sering nangis, sering apa tuh? Ya itu Ngeliat gitu. ini kayak ini dari umur Sering setahun digangguin. terus yang dimintain lah gitu, memang katanya sering digangguin anak kecil itu, terus sampai ditanya lah gitu diinin, katanya anak itu bisu, dia bilang katanya ini rumahnya di sana, di taman kan, di depan taman, Iya, iya. ada taman katanya dia. Ya iya tadi lewat sini ya. Tapi tadi saya nggak apanya nggak kelihatan dia keluarnya dari mana tadi. Nah itu. Karena saya fokusnya di atas. Coba lah, kalau lewat di mana gitu? Itu jadi pertanyaan. Masih dari tadi dari PR ini. PR itu ya. Kan kamu lagi metafisik. Di sini. Kamu mau ke situ, saya juga lagi fokus. Nah, tiba-tiba. Iya, aku maju lah. Ada yang lewat sih gitu, selebat gitu. Ini jadi masalah. Kalau saya posisi dan otomatis kan selebat, kalau dari sini kan kelihatan tuh. Tapi ini tiba-tiba di depan aja gitu loh. Kalau mungkin mau ditelaah lagi, bisa juga keluar dari sini. Dalam sini tadi. Dari boneka. Iya, dalam boneka. Karena kalau dari sini nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin pak. Nggak mungkin, pasti dari boneka ini. Gitu. Jadi suka mainan aja di sini nih. Mainannya. Jadi kayak mana solusinya? Ya ini lagi dibersihin, atuh. Maksudnya apa, bonekanya disingkirin? Enggak. Sebenarnya nggak ada masalah sama boneka itu. Karena boneka dia ini, nggak balik lagi, nggak main-mainan di sini kan? ya ini kan udah dipakai. Udah dipakai. Jadi kalau mau bahas boneka, layaknya pun manusia pun suka, anak kecil kan suka mainan kayak gini. Ya di dunia jin juga sama, beda tipis dengan dunia manusia. Mereka juga suka bermain. Jadi kenapa dia suka mainan seperti ini? Menurut dia hal ini unik gitu, lucu gitu. Makanya kalau tadi dibahas di sini, dalam sini mestinya. Hah? Dia ngomong kayaknya, aku suka main di sini. Iya. Kata dia. Ini mbaknya berinteraksi nih. Kenapa Coba. sih kok diganggu? Coba kamu tanyain. Nggak ganggu, tapi keluarga sini merasa terganggu adanya kehadiran kalian. Kan aku nggak ganggu. Dia di sini. Di sini Iya. aku panas banget. Itu dalam koper. Sini. Kenapa sih aku diganggu? Katanya.
Ini sedikit biar gak terlalu tegang. Mungkin kopernya harus dibawa ke pondok satu-satu. Aku mau bercanda. Maksudnya biar gak tegang loh. Aku suka main di sini. Iya tuh kan. Aku suka main di sini. Itu mainanku kata dia. Di meja Iya, situ. iya Itu tuh mainanku. ini si katak ini. Situ. Main sini. Di sini masih ada bekas Aku suka main sama anaknya ibu ini. Iya. Aku suka main sama anaknya ibu ini. Oh ya iya. Katak. Bismillahirrahmanirrahim. di kandang. Teman yang iya lo. Teman itu. Mas Panson punya aku Iya, pengen sopnya. بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات أعوذ بكلمات الله تامات من شر. Coba kamu rasakan. Mohon maaf ya saudaraku, ini kalau kameranya goyang-goyang karena ini 3 orang yang ngambil, dia terhipnotis dengan suasana. Kenapa? Maksud tercengang ngelihat itu ada pocong oh iya di situ. di depan gitu kan. Daripada kamu lihat ke layar, bukan lihat ke kita. Kamu fokus ke layar. Tat. Mbak Tat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tahu sih bilang Tat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Takut banting Tat. Takut ngebanting. Saya paham pertimbangannya. Saya paham pertimbangannya. Jaga keluar. Udah keluar. Udah. Gak apa-apa. Masih ada. Udah ada. Pegangin ini takut ngebanting. Terus. Kosong Mbak. Kalau nggak ngambil sih nggak apa-apa. Ya ambil kan. Iya, takut ngebanting Tat. Udah. Itu masih ngeliatin di situ. Udah diam dulu. Jangan fokus ini. Jangan Ini dilihat urusan begini. saya. Mana atuh ah. Papi ya. Udah. Kita mediumisasi aja. Iya. Iya Tat. Tarik siapa ya? Bentar. Mas Mar. Turun Mas Mar. Ini apimu tak cekli. Yang record fokus aja kamera. Ambil gambar. Bentar. Nanti keluar ya. Nah. Gak usah bengong, gak usah nyantai aja. Jangan sampai pikirannya ngeblank. Kalau energimu melemah, maka semakin melemah energimu akan dimanfaatkan oleh bangsa mereka. Kasta kita lebih tinggi daripada bangsa mereka. Jadi gak usah takut. Saya izinkan buka pintu sini. Gak apa-apa.
komunikasi? Bisa komunikasi? Mhm. Hah? Bisa komunikasi nggak? Aku itu ngomong apa? Rame-rame. Di sini tempat persinggahan para bangsa kalian. Kalian punya dimensi yang berbeda dengan dunia manusia. Karena merasa adanya kehadiran kalian, bangsa kalian, penghuni rumah ini, manusia-manusia yang ada di rumah ini, yang menempati rumah ini, merasa terancam, merasa terganggu adanya kehadiran kalian. Maka saya sampaikan, kau kembali kepada duniamu, dimensi kamu yang sesungguhnya. Jikalau kamu mau tinggal, nggak perlu kau tinggal di sini. Kau bisa bertengger di mana saja. Tak perlu kau membuat kekacauan, membuat gaduh di dimensi manusia. Tapi kalau kalian masih tidak mau pergi dari tempat ini, urusannya sama saya. Saya pakar batiminya. Kalau kalian mau masuk, masuk ke saya aja. Jangan kau merasa dunia kalian, bangsa kalian lebih kuat dari bangsa kita. Kita manusia yang mungkin bisa katakan lama, tapi selama-lamanya manusia itu lebih sempurna daripada bangsa kalian. Saya tidak ada tujuan menyakiti kalian, walaupun dari berapa wujud bangsa-bangsa jin yang ada di tempat ini, yang menguasai tempat ini adalah utusan dari orang yang zalim. Lalu dengan kehadiran kalian yang bermain dari tempat ke tempat karena kalian menyaman di sini, maka kalian berkecimpungan di tempat ini. Kamu bisa keluar? Bisa keluar? Kalau balik gimana? Saya nggak bisa kau bohongi, karena kalian tuh suka tipu daya, melesetkan, menggelincirkan pikiran manusia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu syukru alaina mata'al lillahi da'i anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Saya sampaikan ini adalah wujud pocong yang tadi adalah wujud dari segala wujud, di mana pocong tersebut menyerupai wujud yang lebih lemah, yang lebih gemulai, padahal dia adalah sosok pocong. Maka saya sampaikan, saya membuka tabir, saya bersolat kepada Allah dan Rasulullah. Allah akan menunjukkan sesuatu yang hak, yang batil. Maka wujud pada saat ini di hadapan kita yang masuk ke dalam tubuh sanak saudara kita, ini adalah perwujudan jin yang memang sudah jelas tadi sudah disampaikan adalah wujud dari pocong. Sedangkan dalam dunia perjinan tidak ada yang namanya pocong. Kalau dia menampakkan dengan wujud pocong, sesungguhnya hakikatnya dia menghina umat Islam. Jadi nggak ada dalam dunia perjinan ada pocong, itu nggak ada. Kalau ada suatu jin menggunakan pakaian atribut pocong, hakikatnya dia menghina Islam. Maka kita harus perangi macam-macam bangsa jin seperti ini. Kau keluar, hanya kelas pocong aja kau cari masalah. Saya bakar kalian. Ambil buah.
Syabdul Qadir waliullah bisafa'at Nabi Muhammad bi'idillah waridullah. Saya hancurkan, saya potong dulu. Allah. Wah. Bismillah. Ya, tangi. Tangi. Ya sami Allah liman hamidah. Luar. Ya. Oke. Nah kan. Jadi gitu saudaraku. Mungkin yang nyawang, yang lihat mungkin itu sangat mudah dan sebagainya. Hanya mudah nonton, zalim, nyinyir, mencela. Hal seperti ini tuh capeknya melebihi orang kerja, buruh, kerja di PT dan sebagainya. Karena yang kena urusan ruh kita, jiwa kita yang kena. Jadi hal kayak gini taruhannya nyawa. Maka hal yang seperti ini penyakitnya tidak semua orang bisa melihat, itu yang pertama. Dan tidak semua apa yang saya lihat itu bisa diceritakan secara penyampaian yang bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh saudara kita di media. Makanya seperti ini harus bisa membaca alam, membaca sesuatu apa yang akan terjadi di area sekitaran kita dan sebagainya. Jadi saudara harus benar-benar berhati-hati dalam bermain seperti ini. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan, itu harus tahu. Nah seperti ini, maka mediumisasi itu tidak sembarangan. Mediumisasi tidak sembarangan, ada pertanggungjawabannya. Yang kedua, yang namanya mediumisasi ataupun yang namanya mediator itu membutuhkan pertimbangan yang matang. Jadi hal seperti ini nggak bisa buat main-main. Apalagi bermain-main habis itu ditinggal begitu saja. Nah kita harus memikirkan anak ini, itu manusia. Bagaimana kalau kita tinggalkan? Ada portal yang kebuka apa enggak? Hijabnya yang kebuka apa enggak? Kalau misalnya kebuka, nanti dari bangsa jin yang lainnya akan mudah ngerasuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Rian, jangan tidur Lan. Kamu diajak, kayak enggak ini, enggak ada gunanya. Semangat gitu. Harus. Di pojok sini ada kayak bang beringin gitu. Jangan lelar kayak orang enggak. Di pojok sini Ya. kayak udah tumbuh pohon beringin. Orang datang. Pohon beringin gede. Ada Ya, pohon cuma beringin bilang gitu. sama- Yang lagi itu tuh yang itu ngapa juga lo naruh pohon beringin di situ. Bukan bu, Emang Secara kayak kalau iya Secara bener kayak kan itu kan pohon Bukan, beringin bukan. secara kayak ini. Barusan ada yang ngomong. Oh, Ada yang ngomong.
Adin bawa. sarangnya ya. Gimana? Salah satu yang ininya dia bilang, saya hanya ingin menghancurkan keluarga Dermawan satu persatu. Gimana? Penghuni dari pohon tersebut. Siapa itu? Cuma bisa. Coba komunikasi, sampaikan. Nanti ya. Bisa tahu nggak orang? Enggak usah, pokoknya ada fokus, intinya ngurusin ini sama. Apa yang ditanam oleh orang zalim, maka akan kezaliman itu akan kembali dengan dia. Jadi udah cukup orang yang bijak, orang yang pikirannya cerdas adalah menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Iya. Gitu. Kalau kita nanti serang-serangan nggak akan nambah, nggak akan selesai, malah justru nambah lagi masalah. Ya cuma diem Mbak, nggak mau jawab. Nggak jawab lah, nggak berani. Dia aja nggak bisa lihat saya. Bilangnya cuma gitu. Saya cuma mau ngancurin keluarga Dermawan satu. Saya yang ngancurin mereka, bangsa mereka. Emang salah apa kita? Harus mikir gitu, ada habisnya. Sosok Nabi Muhammad SAW, manusia termulia, manusia paling sempurna aja, musuhnya banyak. Pernah disihir, kan seperti itu. Nggak pernah buat masalah tuh Nabi Muhammad. Nah kita ini ya, manusia yang nggak pernah lepas dari salah dan dosa. Bakul bakso, musuhnya bakul bakso. Orang jualan baju, musuhnya bakul baju. Nah, sampaikan. Dia tuh kayak udah menyimpan dendam dari almarhum udah masih hidup. Dari mana ditanya? Nggak tahu. Cuma Dengerin bilang, nanti dia sepatah-sepatah kan mas. Tanya dari mana Bu? Ini lagi kontemplasi. nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu, Allah yang maha tahu gimana. Kamu harus pinter bicara, berinteraksi dengan bahasa mereka. Kalau nggak tahu. Ya udah nggak usah dipaksain. Udah. Ini. Ambil tas ya. Kamu nih ngapa sih? Kayak orang amit-amit jeng bayi. Nauzubillah min dzalik. Abahnya udah marah. Hancur. Tahu orang kayak itu idih kayak aduh, liatin nggak enak bener ya. Ngantuk ditinggal sehari nggak apa-ngapain, ngapain? Lapar. Bisa makan. Apa kekenyangan jadi ngantuk dia. Tahu abahnya lagi sibuk kayak gitu ya. Diem aja ya. Tinggal ngerti. Minyak kasturnya di meja ya. Meja minyak kas. Minyak kasturnya ya. Air hangat disiapin. Kasih garam di baskom tadi. Itu Tuhan ambil bakso, kasih arang lagi, kasih Tinggal garam. oke. Pakai HP kamu pakai Narzo nggak? Tapi kalau kamu memancing membuka mindset kamu, Yang ini kan lagi. maka kan kebuka lagi. Nah inilah PR kamu harus belajar bagaimana menetralkan, belajar mengendalikan. Gitu. Belajar menetralkan, belajar mengendalikan. Ilmu itu dikuasai, bukan ilmu menguasai kita. Dunia ini yang dibudak, bukan kita dibudak dunia. Maka dikatakan hubud dunia, cinta dengan dunia, menjadi budaknya dunia.
Nauzubillah min dzalik. Maka hal kayak apapun, contohnya, kalaupun bangsa mereka, jin tersebut mengatakan mereka itu bangsa yang paling kuat dan sebagainya, kekuatan yang paling sempurna adalah datangnya dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah itu kuat, cuma hati kamu bersambung kepada Allah kuat apa kagak, gitu loh. Kalau dia mempengaruhi ABCD, kamu jangan sampai mudah terpengaruhi. Kalau mudah terpengaruhi oleh bahasa mereka, maka energi kita secara spontan tanpa tidak kau sadari akan makin lemah. Nah kayak gini makin lemah. Justru kan kalau tadi awal saya kasih, mereka yang takut kamu loh sesungguhnya, bukan kamu takut sama mereka, bukan kamu lemah kepada mereka, bukan. Gitu. Maka di saat abah yang tadi ngasih sesuatu kayak gitu, untuk apa? Untuk sinyal gitu, bahwasanya jikalau jin melihat kamu, mereka tahu ada suatu barcode, ibarat simbol yang menjadikan bangsa mereka takut. Mohon maaf tadi itu kayak waktu nggak kuatnya itu dia pegang kayak janin gitu. Kamu tahu ini anak siapa gitu. Ini nggak mau bilang anak siapa gitu. Udah, makanya orang yang baik adalah menyelesaikan masalah. Kalau diungkit banyak banget gitu. Kita punya hati, punya perasaan manusiawi. Maka kita diajarkan untuk apa? Untuk ikhlas, untuk sabar, itu loh. Lah iya, kita nggak bisa melawan. Ini kan sudah digariskan oleh Allah. Ada itu. Mana airnya? Tadi dia ambil air coba. Sudah. Jadi gitu saudaraku, untuk media pasti banyak yang udah tidur karena udah malam. Saya nggak perlu jelaskan apa-apa, ini cukup disimak, pelajari, ambil yang baik, yang jelek buang sejauh-jauhnya. Karena orang nonton sama orang terjun ke lokasi itu beda. Nah, gitu. Ini di lantai 2 ini. Lantai 2, ini karyawan, bosnya ada di belakang, ini bosnya, ini karyawannya. Termasuk yang pegang kameramen pun adalah pihak karyawan juga. Mulai tenang. Urusan masalahnya urusan saya yang ngacak-ngacak. Nah, tugas kamu adalah belajar sambil ngenempah, memberanikan diri, gitu. Harus dilawan. Makanya kamu misalnya rumah ini dipagar kayak apa, tapi kalau yang penghuninya lalai membuka pintu, ya berarti kan mempersilahkan. Percuma dong dipagerin, mau diapain kalau tuan rumahnya mengikhlaskan, selonong-selonong, monggo kerso, ya. Nggak bisa. Udah dikasih garam? Udah bang. Ini air biasa, dikasih garam dikit dan dikasih minyak kasturi. Dan sudah pernah saya jelaskan sejarah hingga hadisnya, khasiatnya, fadilahnya orang menggunakan kasturi. Lihat perlambang tuh. Ya, melambangkan pusat bumi, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan tak? Ini loh bentuknya loh. Kelihatan tak? Nah, Jelas. mulai tadi pertama dah membentuk pusar bumi dulu. Nah. Kalau minyak biang, dia langsung ngendap ke bawah ya.
Yuk kita acak-acak. Hanya bang. Itu yang di tamu saudara tadi yang depan ada yang mau balik-balik nggak apa-apa. Astagfirullah. Udah aku nangis. Aduh. Jalur tak ontal. Orang ngantuk kan kuy. Kamu yang اللهم ikat صل ini. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بك ما إليك ما خلق قال ما إليك ما وبشري ما خلق sirami saudara. Udah situ aja kameramen. Nggak kelihatan. Nggak wajah. Air adalah sumber hakikat yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang membersihkan segala angkorok, segala hal yang batil. Jin diciptakan dari api, maka dilawan dengan hakikat, itu sumbernya dari mata air. Air adalah kebutuhan makhluk hidup. Oke, mundur. Kita mundur. Habis sholat. Yang dari tanah kembali kepada tanah, yang dari angin kembali kepada angin, yang dari api kembali kepada api, yang dari air kembali kepada air. Siap, kita mundur selesai.